Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Rinti Pautia dengan NPM 222154115 dari kelas C mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak pencemaran air untuk kehidupan ikan. Adapun materi yang akan dibahas pada kali ini meliputi 6 materi, yaitu yang pertama tentang pendahuluan, yang kedua tentang pengertian dari pencemaran air, yang ketiga yaitu tentang bahaya deterjen bagi ikan, yang keempat penjelasan tentang ikan yang akan diteliti yaitu ikan cupang atau dalam bahasa ilmiahnya yaitu beta SP, yang kelima yaitu hasil dari penelitian, dan yang keenam yaitu kesimpulan. Sungai merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia karena menyediakan air untuk aktivitas manusia. Air merupakan bagian utama dari kehidupan yang diantaranya dapat dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga, menjaga keberlangsungan hidup manusia, serta dapat menjaga kesehatan manusia. Akan tetapi, dari beberapa hasil penelitian, banyak air yang sudah tercemar. Pencemaran air tersebut dapat menurunkan kualitas air. Pencemaran air juga dapat terus berlanjut apabila manusia terus-menerus membuang limbah ke sungai serta cenderung kurang peduli terhadap dampak negatif dari sering membuang limbah ke sungai yang kemudian menumpuk serta akan menyebabkan kerusakan pada ekosistem biota air. Adapun pengertian dari pencemaran air yaitu masuknya zat atau komponen lain ke dalam air sebagai akibat dari aktivitas manusia. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas air sehingga air dapat mencapai titik di mana air tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Pembuangan limbah rumah tangga berbahan dasar deterjen merupakan salah satu faktor dari pencemaran air tersebut. Deterjen adalah bahan kimia pembersih yang dibuat dengan bahan yang berasal dari minyak bumi. Bahan pembersih menurut Connell 1995, dalam deterjen terdapat bahan yang bersifat kationik, anionik, dan non-ionik. Zat lipolitik mudah larut dalam air dan menyebar ke segala hal. Terlebih lagi, ukuran zat lipolitik dalam deterjen menjadi lebih halus sehingga dapat meningkatkan kekuatan toksik. Selain itu, deterjen dapat mempertinggi penyerapan racun melalui insang. Selain itu, terdapat juga deterjen yang membandel sehingga menyebabkan akumulasi. Deterjen jenis ini seperti DDT sebaiknya tidak digunakan lagi menurut Slamet tahun 1983. Deterjen dapat menghasilkan busa karena mengandung bahan kimia pengaktif permukaan atau surfaktan dengan jenis alkyl benzen sulfonat atau ABS. Jenis ABS ini kemudian diganti dengan senyawa linear alkyl sulfonat atau LAS. Karena bahan tersebut diyakini lebih ramah pada lingkungan, berbeda dengan jenis ABS yang sulit terurai oleh mikroorganisme di permukaan tanah. Meskipun terdapat kandungan kimia yang ramah lingkungan, akan tetapi ikan akan tetap mengambil oksigen dari air tersebut melalui insangnya. Hal ini dapat mengganggu terhadap metabolisme ikan, bahkan dapat menyebabkan kematian pada ikan. Ikan cupang atau dalam bahasa ilmiahnya yaitu beta SP adalah ikan air tawar yang habitat asalnya adalah dari beberapa negara di Asia Tenggara, antara lain yaitu Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Vietnam, dan Indonesia.
Ikan ini mempunyai bentuk dan karakter yang unik dan cenderung agresif dalam mempertahankan wilayahnya. Ikan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan ikan cupang atau beta SP untuk penelitian pencemaran, terutama pencemaran air akibat dari deterjen. Karena ikan cupang memiliki kemampuan untuk bertahan hidup yang cukup tinggi, di mana ikan tersebut mampu hidup di air dengan kadar oksigen yang rendah. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah ikan yang berada pada air yang jernih tetap sehat dan tidak mengalami gejala apapun. Sedangkan ikan yang berada pada deterjen yang sebanyak 5 tetes dapat bertahan hidup sekitar 3 jam, yaitu dari mulai pukul 08.23 sampai 11 lebih 25 menit. Sedangkan ikan yang berada di air deterjen sebanyak 10 tetes bertahan hidup sekitar 1,5 jam, yaitu dimulai dari pukul 8 sampai 9.30. Ikan yang berada di air deterjen sebanyak 10 tetes insangnya mengalami pembengkakan. Selain itu juga warna dari matanya berubah menjadi biru. Dapat ditarik kesimpulannya, yaitu konsentrasi deterjen yang berada di air sangat berpengaruh pada kehidupan ikan. Semakin banyak konsentrasi deterjen, maka ikan tersebut juga akan semakin cepat mati. Penggunaan deterjen merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pencemaran air. Deterjen merupakan bahan kimia pembersih yang terbuat dari bahan turunan minyak bumi dan mengandung bahan kimia yang dapat membahayakan biota laut dan sungai. Ikan merupakan salah satu biota yang merasakan dampak negatif dari pencemaran air tersebut akibat deterjen. Kita sering mendengar kematian ikan akibat pencemaran air yang disebabkan oleh pencemaran deterjen tersebut yang dilakukan oleh aktivitas manusia. Deterjen ini berpotensi mengganggu ikan di dalam air karena dapat menghambat kemampuan bernapas, bahkan dapat menyebabkan ikan tersebut mati. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.